Halo, selamat berjumpa buat investasi Industri Asset Management. Jumpa kembali dalam investment bulan April 2020. Kali ini kita mengenai data ekonomi dari bulan Maret 2022 serta market update dari pasar saham maupun obligasi, serta yang terakhir ada fund performance dari reksadana PT Industri Asset Management. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian selama ini terhadap channel podcast maupun klinik investasi Industri Asset Management. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Terus tonton podcast Industri Asset Management. Akan di-like maupun pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Triantia sebagai portofolio analis PT Industri Asset Management serta Bapak Suharto sebagai portofolio PT Industri Asset Management. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Tias untuk membawakan presentasi. Oke, untuk bagian pertama kita akan membahas data ekonomi yang rilis di bulan Maret, juga bagaimana kinerja obligasi maupun saham untuk investor pada kuartal pertama 2020. Sebelumnya kita sedikit membahas perkembangan COVID, walaupun di mana-mana sebenarnya landai, tapi ada beberapa sedikit kenaikan kasus, terutama di Eropa, di France, Austria, and UK. Untuk subvarian dari Omicron, walaupun ada kenaikan, mereka tidak ada yang menerapkan pembatasan yang ketat lagi, karena mereka seperti sudah berdamai dengan COVID. Untuk Asia, kenaikan di South Korea dan Thailand. Bahkan ada mereka di level tertingginya selama pandemi. Dan untuk China sendiri masih tren naik, sehingga mereka menerapkan lockdown, terutama yang recently, yang akhirnya nanti kita akan lihat ada beberapa dampaknya ke indikator-indikator ekonomi China. Selanjutnya kita akan mereview kinerja saham maupun obligasi kuartal pertama 2022 secara global. Kita lihat untuk obligasi sendiri, karena memang tren suku bunga yang naik untuk memperangsi, mengalami penurunan yang tajam. Bloomberg Global Aggregate Index, Global Bond Index yang kita pakai itu minus 6%, sedangkan untuk stok kita pakai MSCI World Index itu minus 5,73% untuk kuartal pertama tahun ini. Kita lagi secara lebih dekat di US, stok bond kinerjanya cukup buruk dari dekade terakhir untuk kuartal pertama ini. Bahkan selama kuartal pertama ada 3 triliun US dollar yang value-nya hilang di bond maupun equity karena ada kenaikan suku bunga The Fed. Dan untuk US Treasury-nya sendiri berkinerja terburuk dari tahun 73 karena memang ada adjustment hawkish central bank dan adanya concern jadinya inverted yield di Treasury, berarti ada risiko diartikan oleh market ada risiko potensi terjadi resesi. Dan memang kuartal pertama kemarin dengan kinerja saham maupun obligasi yang kurang baik, investor memiliki pilihan yang sedikit untuk melindungi aset mereka dari kenaikan maupun Ukraine War sendiri. Traditional safe haven aset seperti US Treasury maupun yen, sayangnya kinerjanya kurang baik, yield-nya naik, yen juga melemah, dolar.
satu-satunya safe haven asset yang cukup baik dollar dan adanya gold. Untuk itu beberapa yang menurut several aset yang masih in favor itu tentu saja komoditi karena dia naik sampai 25% kuartal pertama saja. Untuk US dollar juga masih kinerjanya positif. Dan untuk equity sendiri US dividend, jadi stok-stok Amerika yang cukup tinggi karena mereka merepresent usaha yang cukup baik dengan profitabilitas baik. Untuk sektor mereka lebih menyukai tech companies. Intinya yang dipilih adalah perusahaan-perusahaan yang berkualitas profitable dan memiliki pricing. Jadi di era inflasi tinggi, memilih perusahaan-perusahaan yang memilih purchasing power tinggi sehingga mereka bisa mempass-through kenaikan harga ke customer-nya. Dan kemarin bulan Maret sempat dihebohkan kembali di mana yield curve inverted lagi sejak tahun 2019 sehingga sempat ada sedikit concern bahwa adanya risiko resesi karena secara historical biasanya kalau ada inverted yield curve beberapa waktu kemudian kemungkinan terjadi resesi walaupun berapa lamanya sangat bervariasi. Tapi untuk inverted yield curve yang sekarang sebenarnya bisa di-argue belum tentu akan diikuti oleh resesi karena inverted yield curve yang sekarang ini lebih karena by design the Fed sebelumnya the Fed melakukan quantitative easing, menurunkan suku bunga, sekarang akan pengetatan setelah ekonomi US sudah pulih dan mereka mulai menaikkan suku bunga by design pasti short term-nya yield-nya pasti akan naik, sedangkan terms treasury-nya sebenarnya masih tertahan cukup tidak tinggi yang seharusnya karena sebelumnya digelontorkan oleh quantitative easing. Jadi sebagai informasi kalau kemarin tidak ada quantitative easing oleh the Fed, sebenarnya yield untuk yang long 10-30 tahun itu 10 tahun itu sebenarnya mungkin sekarang di 3%-an. Dan itu tahun sendiri itu sebenarnya lebih tinggi 0,5 basis point, 0,5% jika kemarin tidak dilakukan quantitative easing. Jadi by design memang longer term-nya tidak setinggi yang seharusnya dan short term-nya lebih tinggi karena dengan kenaikan FFR. Menimbulkan para ekonomis ini kekhawatiran akan resesinya dalam 2 bulan hanya 20% dibandingkan periode yield curve inverted yang 2000 di mana kekhawatiran resesi mencapai 35%. Untuk data-data ekonomi yang rilis untuk UI secara overall masih slow recovery, unemployment-nya turun terus, di mana dianggap labor sektor tenaga kerja dianggap cukup kuat, consumer-nya juga cukup kuat, inflasi memang terus naik. Untuk bisnisnya sendiri PMI cukup kuat, di mana masih tren naik, interest rate-nya kemarin seperti ketahui sudah naik. Untuk stock and currency kita sudah bahas di mana stoknya mengalami penurunan, memang year to date sudah rebound untuk bulan Maret positif, dolar mengalami penguatan, tentu saja yield obligasi mengalami kenaikan. Sedangkan untuk Eropa dengan adanya Ukraine War itu menekan aktivitas ekonomi. Kita lihat PMI-nya sedikit mengalami penurunan dibanding sebelumnya. Sedangkan inflasi ada perang itu komoditas spiking, jadi energi price naik, pangan naik sehingga mereka mencapai all time high inflation untuk di zona Eropa maupun juga UK sendiri. Walaupun dari segi unemployment masih mengalami penurunan, stoknya sendiri belum mengalami rebound, masih minus dan mata uangnya juga melemah. Yield bond-nya juga mengalami kenaikan.
Untuk Asia sendiri, economic recovery-nya masih stumbled karena China masih menerapkan zero COVID policy, melakukan lockdown di beberapa wilayahnya, sehingga PMI-nya kemarin di bawah 50, di zona tidak lagi di zona ekspansi, di zona kontraksi. Di Jepang sendiri membaik PMI-nya karena mereka sudah semakin membuka ekonominya, sedangkan untuk sektor consumer di China, inflasi masih flat, retail sales Januari Februari ini memang cukup baik, tapi consumer confidence mengalami penurunan, begitu juga dengan Jepang, consumer confidence-nya turun, inflasinya mengalami tren kenaikan, retail sales sayangnya turun, negatif. Interest rate tidak ada perubahan, 10-year pool-nya Jepang juga mengalami gaji naik, tapi China karena ekonominya tertekan karena lockdown, dan bank sentralnya justru masih melakukan quantitative easing, jadi dia yield punya penurunan berbeda dengan wilayah lain. Stoknya sama dengan zona Eropa, masih negatif. Mata uang juga mengalami pelemahan. Untuk commodity price-nya, setelah rally yang gila-gilaan kemarin, agak terhenti, tidak setinggi periode bulan Februari. Minyak masih naik di 6,9, batu bara turun karena memang profit taking, CPO juga turun, profit taking, juga masalah lockdown China. Untuk emas masih positif karena dia memang safe haven. Itu saja dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Soeharto. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tia atas pemaparannya. Selanjutnya untuk market update domestik akan saya jelaskan. Di mana untuk sentimen pada bulan April, untuk sentimen penggerak pasar modal bulan April 2022, di mana ada perkembangan beberapa isu, di antaranya memang ada perkembangan kebijakan PPKM, selanjutnya ada distribusi vaksin dan pengobatan COVID-19, kemudian ada perkembangan kebijakan moneter The Fed, selanjutnya ada invasi konflik Rusia ke Ukraina. Untuk indikator ekonomi ya, dari sektor bisnis manufaktur PMI, memang pada bulan Maret, akhir bulan Maret kemarin masih ditutup ekspansif di 51,3%, meningkat juga pada bulan sebelumnya juga 51,2, artinya memang manufaktur kita masih cukup stabil dan ekspansif. Kemudian dari sektor consumer sendiri ada inflasi ditutup di 2,64%. Memang sebelumnya di bulan Februari 2,06%. Hal ini memang karena ada kenaikan di bahan-bahan panganan. Kemudian untuk consumer confidence sendiri pada bulan Februari ditutup 113. Kemudian untuk retail sales masih mengalami peningkatan di 14,5, sebelumnya 15,2. Memang kalau diperkirakan untuk di bulan Maret juga masih mengalami peningkatan. Untuk balance of trade, untuk ekspor, kalau kita lihat untuk neraca perdagangan kita masih ditutup surplus di 3,82 bio USD, di mana ekspornya ditutup menguat di 34. Ekspor lebih besar daripada impor, impornya juga di 25. Selanjutnya untuk GDP year on year di kuartal 4 2021 masih mengalami peningkatan di 5,02. Kalau kita lihat untuk kuartal 1 2022 masih akan mengalami peningkatan. Untuk interest rate sendiri masih belum berubah di 3,5%. Untuk stock and currency, kalau kita lihat untuk Jakarta Composite Index year to date mengalami peningkatan di 6,79%.
Untuk indeks pendorong IHSG sendiri ada LQ45 ditutup menguat 9,16%. Untuk nilai tukar rupiah juga masih mengalami stabil di 0,81%. Untuk bond yield sendiri dari November sampai Maret 2022 terus mengalami peningkatan. Untuk Maret ditutup di 6,73. Selanjutnya untuk review IHSG selama 1 bulan, IHSG menguat di 2,66%. Kemudian untuk bulan April, IHSG bulan diperkirakan menguat dengan support terdekat di level 7.041. Sepanjang April 2022, kami memperkirakan IHSG akan bergerak dengan range 6.996 sampai 7.100. Untuk selanjutnya, di mana ada saham-saham dari pendorong IHSG selama 1 bulan dan untuk saham-saham pemberat IHSG selama 1 bulan. Kalau kita lihat memang dari sektor pendorong IHSG sendiri masih didorong dari sektor-sektor komoditas, yakni memang kalau kita lihat untuk bulan sekarang juga untuk sentimen positif untuk IHSG untuk momentum menyambut bulan Lebaran. Selanjutnya memang kalau kita lihat asing masih mencatatkan inflow ke pasar domestik saham kita. Next. Untuk sektoral performance IHSG, di mana kalau kita lihat pendorong sektor IHSG ada sektor energi dicatat 11,9%, kemudian ada sektor industrial dicatat 6,8%. Untuk sektor pemberat IHSG sendiri ada sektor infrastruktur dicatat 2,7%, kemudian ada sektor healthcare yang dicatat 0,8%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kenaikan harga BBM Pertamina di bulan April. Kalau kita lihat memang dari tahun ke tahun BBM kita selalu mengalami peningkatan, namun pada bulan April 2022 kalau kita lihat peningkatan harga BBM cukup tinggi. Untuk Pertamax RON 92 yang sebelumnya harganya 9.000, untuk yang sekarang itu dicatat 12.500 sampai 13.000 per liter. Kalau kita lihat untuk kenaikan harga BBM memang tercermin dari kenaikan harga mentah dunia, harga minyak mentah dunia. Selanjutnya untuk alasan pemerintah menaikkan harga BBM, yakni memang imbas tegangan Rusia dan Ukraina. Selanjutnya untuk kenaikan harga BBM di sel, kalau kita lihat sel super juga naik, yang sebelumnya 12.990, sekarang naik di 16.000. Untuk kenaikan BBM sendiri, kalau kita lihat dari Pertamax sampai sel juga mengikuti kenaikan harga BBM. Selanjutnya untuk dampak kenaikan BBM ke ekonomi, kalau kita lihat pengaruh harga BBM juga akan, kalau kita lihat secara langsung kenaikan BBM akan mempengaruhi inflasi ke depan. Namun kalau kita lihat inflasi sendiri masih cukup belum tinggi di 2,64%. Kalau kita perkirakan BBM yang bersubsidi kalau mengalami kenaikan, maka dampak ke inflasinya tentu akan besar. Kenaikan BBM subsidi akan dipicu kenaikan biaya transportasi dalam skala meluas, yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga makanan dan minuman, yang berkontribusi besar terhadap inflasi. Oke, selanjutnya. Untuk Indonesia Government Bond dan currency, kalau kita lihat di pasar obligasi, pemerintah Indonesia naik tajam. Kenaikan obligasi kita naik di 2,3 basis point.
diikuti dengan kenaikan yield obligasi 10 yield 37,7 basis point. Hal ini memang dipengaruhi dari tingginya ekspektasi inflasi dan kemungkinan kenaikan Fed Fund Rate lebih agresif. Kemudian untuk inflow asing di pasar saham mencatatkan 8,4 triliun. Hal ini memang akan menopang rupiah. Selanjutnya, untuk Indonesia Government Bond Outstanding Position by Ownership, kalau kita lihat masih di perbankan masih menjadi pemegang besar untuk kepemilikan bond. Kalau kita lihat di bulan Maret, asing dan bank berbalik arah masing-masing catat net sale di 44,2 triliun dan 23,5 triliun. Bank Indonesia juga dan asuransi dana pensiun masing-masing net buy 56,2 triliun dan 29,3 triliun. Selanjutnya, untuk fund performance akan dilanjutkan oleh Bapak Ponco. Ya, terima kasih Pak Soeharto. Selanjutnya ada perkembangan fund performance dari industri aset manajemen. Ada reksadana industri pasar uang sejak inception di 8 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2022. Industri pasar uang sudah mengalami kenaikan di 9,33%. Sedangkan benchmark Infovesta mencatat kenaikan di 13,33%. Sebagai informasi, kalian yang berinvestasi di reksadana industri pasar uang, 50% dari manajemen fee yang kita dapat ini kita sumbangkan ke yayasan, yaitu Yayasan Pita Kuning, Yayasan Vertical Rescue, dan Arma Faye. Jadi kalian yang ingin berinvestasi sekaligus beramal, reksadana industri pasar uang ini sangat cocok dijadikan sarana investasi sambil beramal. Yang selanjutnya ada kinerja reksadana Industri Ekuitas Liquid Plus sejak penerbitan 8 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 mencatat tambahan di 0,99%, sedangkan benchmark LQ45 menguat 0,27%. Sebagai catatan, di year to date ini penguatan IHSG maupun LQ45 lebih banyak ditunjang oleh saham-saham berbasis IT serta perbankan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam menot di bulan April ini. Untuk kalian yang telah subscribe maupun like dan komen di channel Industri Asset Management, kami ucapkan terima kasih. Belum, silakan di-subscribe. Jangan lupa untuk menantikan podcast-podcast dari Industri Asset Management selanjutnya. Terima kasih.